Kita buka halaman 22. Nah, yaitu baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Muridun, Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, atau ada yang menyebut iradat, tapi kalau waqaf ya iradah. Nah, artinya berkehendak. Maksudnya dengan sifat iradah ini Allah Ta'ala bebas dalam menentukan sesuatu yang ia inginkan. Maka mustahil ia bersifat dengan al-ikrah, artinya dipaksa. Dalilnya secara nakli yaitu firman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Artinya, dan Tuhanmu menciptakan sesuatu yang ia kehendaki dan yang ia pilih. Adapun dalil secara akal, yaitu kalau seandainya ia bersifat ikrah, artinya dapat dipaksa, niscaya ia lemah dan memiliki kekurangan. Tetapi Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa dan bersifat dengan segala kesempurnaan. Maka sabitlah, arti sabitlah yaitu tetaplah ia bersifat iradat atau iradah, maka apapun yang berlaku dengan semua makhluk, maka itu atas kehendaknya. Jadi secara akal, iradah itu secara akal kita kada menerima kalau Allah itu kada bersifat iradah. Kenapa? Sebab karena yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Mustahil, menurut akal ini mustahil bisa digagahi, ujar orang bahasa Melayu. Mustahil bisa diintervensi, ujar orang Jakarta. Mustahil bisa dilobi, mustahil bisa dipengaruhi. Nah, sama. Mustahil bisa dipaksa, mustahil bisa dirayu dan disogok. Itu Allah. Maka setiap yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Adapun makhluk apabila berkehendak, kalau tidak berkesesuaian dengan kehendak Allah, maka tidak bisa terjadi. Seandainya makhluk itu berkehendak dan terjadi kehendak makhluk itu, maka itu 100% murni sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu umpama ada orang sugih, contoh, lalu kita nih berkisah lawan orang tadi. Lawan ada orang melihat tuh orang sugih ya. Taulah ikam, orang sugih itu dulu pernah ke rumah minta doa akan, lalu ku doakan, ada doa yang hebat ya. Lalu ku baca doa itu, makanya nya sugih. Nah, kadang itu ya. Nah, sugih itu sudah ditetapkan Allah. Sugih itu kehendak Allah murni. Nah, murni. Adapun doa tadi hanyar, doa tadi terdudi, terdahulu iradah Allah di zaman ajali. Maka kadada istilah nang terjadi itu karena sebab ini sebab itu, kadada. Murni yang terjadi itu kehendak Allah. Nah, bila Allah berkehendak nih, dengan sendirinya maksudnya dengan cuman murni dengan kehendak Allah itu, ujar Allah, kehendak Allah tanggal ini, malam ini
ada di Jalan Lele, di tikungan, di Masjid At-Thalibin ada kitab yang dibaca. Lalu kodrat Allah begawi. Kepastian sudah di zaman ajal, lalu kodrat Allah bekerja. Maka sekarang terjadi itu, berdahulu sudah kehendak Allah di zaman ajal. Itu. Jadi kadang ada pengaruh kita doa. Bapak kenapa berdoa? Berdoa itu cuman disuruh. Kenapa? Kalau sudah ditentukan Allah kita disuruh berdoa, Allah hendak memberikan pahala lawan hamba yang mau berdoa. Itu jadi kada ada hubungannya kabul lawan kada. Kita disuruh benernya masalah kabul kada terserah Allah yang punya kehendak. Ya orang bertauhid nih. Aku hendak bener kawin umpamanya nih. Aku berdoa setiap malam supaya aku nih kawin. Sekalinya dapat seminggu kawin bujuran umpamanya. Orang bertauhid, kalau orang bertauhid nih, itu memang sudah ditetapkan Allah di zaman ajal. Nah, orang gak dapat tauhid lain, ya orang gak dapat tauhid nih, kalau barakat aku ya sujud setiap malam, seminggu aja kabul ujarnya. Nah, padahal terdahulu ketetapan Allah, terdahulu irodahnya Allah. Sebelum ada langit bumi alam semesta, di zaman ajal itu sudah ditetapkan. Jadi ibarat kita hidup nih, paritnya ada, kayak banyu melewati parit yang sudah ada. Nah, bila paritnya belok, banyu belok juga. Nah, di situ kita karena sekalinya pas di situ penghabisannya parit tek di situ kena. Nah, yang pemandak di situ akhirnya habis sudah takdirnya, pemandak di situ. Ya mati orang sudah. Nah, jadi kehendak Allah kadakawa digagahi, kadakawa dilobi, kadakawa dirayu-rayu. Amunnya yang terjadi karena doa kita, berarti Allah kalah dengan kehendak manusia. Nah, dan itu kada masuk di akal. Kita ini makhluk gaib yang lemah. Punya keinginan tapi kada putus keinginannya. Yang putus keinginannya, yang pasti terjadi kehendaknya adalah murni 100% kehendak Allah. Itu kita. Jadi tauhid nanggain ini, ujar guru Bahari inilah belajar irodah ini pentingnya sama kayak kita belajar rukun iman yang ke-6. Karena ini berhubungan dengan qadar dan qadoknya Allah. Ini karena rukun iman itu yang 6 itu, yang mulainya itu betul-betul sukses dalam belajar mengimani rukun iman itu bila rukun yang ke-6 ini paham. Bila rukun yang 6 ini kada paham, maka inya gagal. Arti gagal apa? Bisa menyebabkan meninggalnya su'ul khotimah. Nah, maka penting benar irodah ini. Kita jangan luput memahami. Nah, karena masalah qadar dan qadar ini tadi. Nah, maka yang harus kita yakini, yang terjadi ini semua sudah dikehendaki Allah dalam kodrat kekuasaan Allah. Bila Allah berkehendak, nah sudah ada tulisannya di zaman ajal di sana, tunggu aja waktunya ajar Allah, nanti tahun ini, hari ini, jam ini, detik ini, kodrat bekerja, maka sampai waktunya pasti terjadi. Pasti terjadi itu. Nah, ya, orang nang kada bertauhid akhirnya meyakini doanya yang kabul, ya nang akhirnya pasang tarif siap mengulahkan ini, doa ini terbukti mujarab ujarnya. Nah, ini orang kada bertauhid nih. Padahal semua itu sudah dikehendaki Allah sebelum ada kita, sebelum ada alam ini. Nah, dalilnya apa? Dalilnya banyak. Kalau yang di sini wa rabbuka yakhluqu mayyasha, artinya dan Tuhanmu menciptakan sesuatu yang ia kehendaki dan yang ia pilih. Kalau dalam kitab Sifat 20 karangan Habib Usman Betawi, dalilnya fa'alul lima yurid. Allah bekerja, berulah, mengerjakan sesuatu yang dikehendakinya. Itu dalilnya. Itu dalil Qur'annya, dalil naklinya. Nah lalu iradah Allah, kehendak Allah itu ada dua. Ada yang diketahui,
ada yang tidak diketahui. Nah, yang tidak diketahui tapi hanya Allah yang tahu, kita belum tahu. Sudah dipastikan Allah di zaman ajal, belum kita ketahui, tapi sudah ada catatannya di sana dan belum terjadi, itu namanya qada. Nah, inilah. Jadi ketentuan Allah, kehendak Allah yang belum kita ketahui dan nanti pada saatnya itu pasti terjadi, tapi belum terjadi. Karena belum terjadi maka kita kada tahu. Nah, itu namanya qadanya Allah. Sudah ada semua jatuh. Nah, jadi kayak ibaratnya kita ini melihat piring putih buati banyu, lalu di situ dimasuki umpamanya samut kah apakah. Nah, jadi kayak ibarat Tuhan ini memandang, itu contoh aja bang, tapi Tuhan lebih daripada kayak itu, memandang hendak kemana kayak tingkah laku kita yang di dalam di sininya. Semua sudah diatur remote-nya Allah. Ini nanti ke sini beloknya semut nih, ke sini kena ke sini, matinya di sini. Ini wajahnya ini kena di sini, kena makan di sini, kena ini bertemu kawannya di sini, semua dilihat. Jadi nyaman benar lihatnya. Nah, itu bahasa ibarat aja bang, tapi Allah kada kayak itu, cuman lebih sempurna lagi kalau Allah. Nah, itu satu. Jadi kehendak Allah yang belum diketahui tapi sudah ditulis oleh Allah dan nanti pasti terjadi, itu namanya qada. Adapun kehendak Allah, ketentuan Allah yang sudah terjadi, sekalinya sidin lah, seitu aja umurnya meninggal, umur seitu karena ada kecelakaan jam itu semalam ini mati sekalinya. Nah, itu terjadi, itu sebetulnya sudah tercatat itu, lalu terjadi. Nah, yang masih tercatat belum terjadi, qada namanya. Begitu terjadi, pas waktunya qadrat Allah begawe di situ, maka terjadi. Setelah terjadi itulah yang dinamakan qadarnya Allah, yang bahasa familiarnya namanya takdir ujarnya. Kayak apalagi sudah terjadi, takdir berarti. Nah, itu biasanya takdir tuh. Amun sudah kayak itu kada kalah diapa-apai lagi. Bila Allah berkehendak dan terjadi, diapaikah? Hendak doa Habib kah, doa siapakah? Kada berlaku lagi. Karena Allah sudah berkehendak. Ada dalam mempengaruhi. Nah, ada kita kan keputusan tergantung ujarnya. Kayak apa? Jadi kah kada? Tergantung. Bila kelihatan pina betuyuk habang hijau, jadi. Nah, itu bedanya kita. Nah, itu jadi iradah Allah itu dua, ada qada, ada qadar. Qada itu ketentuan Allah yang masih tersimpan rapi di sisi Allah, belum diketahui siapapun, hanya Allah yang mengetahui, dan orang yang dikehendaki tahu itu yaitu mungkin Rasulullah yang dikehendaki Allah tahu. Nah, yang lain. Tapi selain yang dikehendaki Allah kada tahu, murni hanya Allah yang rapi tahunya. Nah, yang kedua yang sudah terjadi itulah yang namanya takdir, yang sudah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ulama-ulama ahli kasab, yang wali sudah nang ilmunya mumpuni, dekatnya dengan Allah, segalanya sudah keadaan berlaku diri, yang mengatur hanya Allah. Nah, ulama-ulama nang kayak itu tuh, nang segala ucapannya terjadi. Nah, itulah. Nah, ini menyimpulkan kesimpulan qada dan qadarnya Allah itu ada empat. Kalau irodahnya tadi lah, irodah Allah dua, qada lawan qadar. Nah, qada dan qadar ini disimpulkan empat macam. Apa nang empat macam kesimpulan ulama-ulama soleh, ulama-ulama yang kasab, yang sudah mumpuni, yang sudah menjadi kekasih-kekasih Allah, supaya memudahkan kita belajar nih. Sidin istihad sudah. Nah, apa yang empat itu? Pertama, jarbuhan ulama-ulama Syekhul Kabir. Satu, setiap kehendak Allah, setiap ketentuan Allah, semuanya sudah di dalam pengetahuan ilmunya Allah. Satu. Nang lain belum tahu, tapi Allah ini sudah. Semua ketetapan Allah. Nang kayak apakah? Seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Kita nih lah, dibilang manusia aja sudah kadang menghitung. Kadosa nang di luar awak, nang di dalam awak aja kita kadang menghitung sudah. Bisa ada nang tinggal nih, mulai ujung rambut sampai ke ujung batis nih.
Coba sambati rambut, kulit, otak, apa semuaan bisa tertinggal kita menyambat. Saking kebanyakannya. Apalagi yang di dunia ini belum yang di langit, belum yang di antara langit bumi, belum yang di lautan, belum yang di bawah tanah. Semua itu ada sudah kehendak Allah yang sudah tersimpan sana. Yang cuman tahu hanya Allah. Jadi semua kehendak Allah, ketentuan Allah, qada dan qadarnya Allah, pertama sudah dalam ilmunya Allah. Satu, itu pemahaman qada dan qadar, sudah dalam ilmunya Allah. Jadi kada ada kisah tersalah Allah menjalankan qadar-qadanya, kada ada. Semua dalam genggaman ilmunya Allah. Satu, ada kita kan bisa cinik kadang-kadang. Kebanyakan bisnis umpamanya di sini showroom, di sana butik, di sana hotel, di sana umpamanya ada sawit, di sana itu kan kita kadang bisa cinik umpamanya nah. Ada senang ganal-ganal kayak itu, kita punya perusahaan halus saja, toko halus saja kadang-kadang nggak kada ingat. Ini semalam kulak tanggal di mana, ambilannya berapa yuk harganya ini yuk. Ini kada ingat lagi sudah. Kalau Allah semua yang di langit bumi nang kada terhitung jumlahnya. Kita ini bisa kada tahu di bawah kita nih. Di bawah kita nih bila digali ada binatangnya apakah, ulat apa, semut apakah, ada tuh. Nang semua itu dalam pengetahuan Allah. Umurnya, rizkinya, jalan hidupnya, semua. Ayo, karena masuk di akal kita kada tahan sudah. Itu nang di Palangka aja umpamanya, belum nang di Banjar, belum se-Indonesia, belum seduniaan. Seduniaan. Semua dalam genggaman ilmu pengetahuan Allah, qada dan qadarnya Allah. Kayak apa kita kada hendak cinta lawan Allah, kayak apa kita kada hendak di mata-mata rasa Allah mengawasi kita kan? Karena semua tak luput dari pengawasan Allah. Maka qada qadar yang sudah ditentukan Allah mulai zaman ajal sampai akhir kiamat nanti, semuaan sudah dalam genggaman ilmunya Allah. Kada ada nang kada tak awasi itu kada ada. La ya'khudhu sinatu wala naum. Allah kada mengantuk, Allah kada guring. Satu sudah. Dua, yang sudah dipastikan Allah, yang sudah dikehendaki Allah, yang sudah ditentukan Allah, pasti terjadi. Itu sudah. Kalau pertama tadi dalam genggaman Allah. Yang kedua, pasti terjadi. Pasti sudah. Ih, semalam binaan mati sudah, ujar dokternya, denyut kadada, sudah nadi kadada lagi, dibuka mata kada cahaya lagi, sekarang sini hidup lagi aja. Mustahil nang kayak itu. Memang Allah belum menghendaki mati. Nah, dua sudah. Yang ketiga, ketentuan Allah itu untuk menyampaikan terjadinya, Allah ulahkan sabab. Jadi Allah mau ulahkan sabab. Jadi sabab dan kejadian itu murni produk orisinil dari Allah sudah. Ada pemalsuannya. Sebabnya yang diulah sebab itu Allah yang ciptakan, terjadinya pun Allah yang memastikan. Contoh umpama ada orang dipastikan Allah sugih hari ini nah. Umpama hari ini atau esok siang nih. Ini ada orang potongan pinang ulang galik di atas tilam, ngikut HP, bangun, guring, makan, mandi, behera, berabah pulang. Tapi Allah hendaknya sugih. Hari esok nih sugihnya nih. Padahal akal kada menerima. Dari mana? Usaha kada ada. Pengangguran, nongkrong-nongkrong gawian, malam-malam. Sampai tengah malam bulik. Kena makam guring sampai subuh kada sembahyang kada. Ya Allah usaha kada ada. Tapi Allah hendaknya sugih. Entel bagi Allah, tenang aja, sugih kam aja Tuhan. Sugih kam. Apa? Allah ulahkan sabab. Sekalinya pas jalan pagi mengelilingi lingkungan sekalinya ada nini di belakang. Oh mas, janya. Umpat pang juga jalan sehat ujarnya. Siapa nih ini? Pinon ini kecil bener, janya lah. Oh mas, ya. Bila kada mau aku pokok ciak nah, ujarnya lah. Makasih nah, ayo mau sih din, karena Allah ulahkan sebab. Aja, makasih din hendak digandeng. Nah, ada masalah. Biar aku kuciak aku nah. Naman kita dipukuli orang berdua, ya nyala. Sekalinya, nah pacar nini. Oh mas, maulah pian mengawini ulun, ujarnya. Ulun nih mas saya kada ada besi laki. Nah, anak ada besi juga.
keluarga kadadaan ulun aset T. Walah, triliun lah M lagi nih T. Pian mun kada hendak uciak nah aku diperkosa ujarnya, mun kada mau kayak Pak, mun kada aku bunuh diri ujarnya. Nah tajun aku di pinggir sungai ini nang digarap ini nah ya Allah mati aku dosa pian. Pikir pemuda ini bujur josidin baik aku menikahi ya Allah mana tuh aja sudah. Akhirnya setuju, ayo ke KUA. Hari itu juga ke KUA sudah qabil tu nikah wa tazwijah bi mahrin halan bi hari matkur mahalan jadinya. Bi mahril matkur halan. Ketok palu sudah. Sekalinya kesesukaan sidin jantungnya alhamdulillah lakiku bungas banget tup rabah mati sidin. Sugih seketika. Kenapa? Tesipak intan begincu. Ini tadi Allah sudah mulakan sebab. Nah sebabnya itu nah Allah yang maulahkan. Nah itu yang ketiga. Jadi Allah bila menyampaikan takdirnya itu sidin menghendaki lalu sidin ulahkan sebab tadi nyak soge sebabnya menikahi janda tuhe. Belum apa-apa udah mati berdahulu bah jak ada nyikin mau ya Allah. Potongan muha kelihatan ya Allah. Ya Allah. Nah itu yang ketiga. Nah keempat qada qadarnya Allah itu bila Allah sudah menyampaikan kada bisa tertukar. Kada bisa tertukar. Memang kita harus yakin nang itu tuh. Ulun dulu pernah pernah acara Maulid Nabi di Bukit Raya situ nah. Tapi lawas benar jadi ulun wani bekisah. Wani bekisah lawas benar orang panitia lupa sudah kira-kira nih. Sekalinya ulun sudah kada mau makan ulun kada mau ulun hendak lakas jauh ulun nah buahnya makan ulun pamit. Begitu ulun pamit jadi panitia nih kelabakan amploknya mana kira-kira kayak itu kesana kemari akhirnya ini ada janyalah astagfirullah langsung sini menjuhut. Jadi terima kasih gurulah gasan upah minyak barang ini nah ongkos minyak dan enggak ada kada memeriksa kada berapa sih apa kada memeriksa bulik kayak cuman pinanya nih tabal benar. Nah itu pina tabal benar. Nah ada kayak biasanya nih ini timbul tabal benar. Nah dari rumah aja atau tuh di jubah tuh masih ada amploknya jauh nah mamanya pagi-pagi itu hendak betapas ada amploknya itu kada aku ambil lagi ya kah. Nah bagianku ini ujar bebinian tuh kayak itu bilanya sudah di kantong bagianku yang itu ngalih bener diambil sudah kecuali kita mengajukan proposal dulu ya hanyar kembali duit nih tuh ngalih bener nih akhirnya apa diambil bini tadi mengambil nah dijuhutnya di kantong dicaluknya sekali diambil tabalnya apa ya amjarnya dibungkus amplok dulu dalamnya tabal. Wah banyak benar nih saku jingkrak-jingkraknya sekali dibuka tak kajutnya kenapa undangan. Jadi ya Allah undangan tuh dilipat-lipat kan 2 lampir. 1 undangan 2 susunan acara di belakangnya dilipat-lipat maka tabel nih itu himong benar bini sekali dibuka mana undangan hujannya hapus siam jauh. Itu adanya kesalahan panitia kada memang Allah menghendaki jauh hari kayak apa habar mun tanpa amplok gitu kita padahal ulun kemana-kemana kada mencari amplok kada isinya kada juga paling jumlahnya beneran berapa. Tapi biar kada rugi menjulungi ulun duit tuh kenapa bila ulun dapat duit langsung kujulung anak yatim biar percaya kada percaya bagus kada dapat duit julung yatim bagus kada bagus bini ulun yatim kan kalah benar bian ayo jadi 4 nih nah 4 janganlah. Pertama takdir qada dan qadar Allah dalam ilmu pengetahuan Allah. Kedua yang ditentukan Allah pasti terjadi. Ketiga Allah ulahkan sebab ya Allah. Yang keempat bila sudah dikehendaki Allah kada mau tatukar. Itu sudah harus diyakini itu 4 tuh. Nah masih hafal kabian ulun ulang-ulang masih hafal munnya kada pembebal hafal bang ya Allah. Lalu apa kesimpulan dari 4 ini kita disuruh
Disuruh apa dari 4 ini? Nang mulai dalam genggaman Allah, semua dalam ilmu Allah pasti terjadi. Lalu ulahkan sebab, kada mau tertukar kesimpulannya. Nang Allah memberi ini memberi 4 ini nanti kesimpulannya kita disuruh husnuzon lawan Allah. Apapun yang terjadi. Karena 4 itu tadi macamnya. Murni dari Allah, yang mulahkan sebab pun Allah, yang memastikan kada mau tertukar pun Allah, dan semua dalam pengetahuan Allah. Maka kita disuruh wajib seakan-akan kita ini berbaik sangka terus dengan yang terjadi itu, baik sangkanya kepada Allah. Kenapa garang sebab? Karena satu patokannya. Kenapa? La yuridullahu bika illa khairon. Apa artinya? Karena yang dikehendaki Allah kepada kita nina, yang dikehendaki Allah kepada kita yang 4 tadi, semuanya mengandung kebaikan bagi kita. Apa aja tuh? Semua 4 tadi semuanya intinya adalah kebaikan. Khairon. La yuridullah, Allah tidak menghendaki sesuatu kepadamu kecuali kehendak Allah itu khairon. Khairon itu 2 artinya. Kan bagus artinya. Khairon itu 2. 2 apa? Di dunia namanya khairon itu al-ma'rifah. Nah, di akhirat khairon itu jannah. Jadi kesimpulan 4 tadi, kita disuruh baik sangka. Kenapa? Sebab karena kehendak Allah kepada kita itu pasti baik. Baik di dunia namanya paham dan patuh lawan Allah, namanya ma'rifah. Baik di akhirat kita dimasukkan ke surga. Makanya disuruh husnudzon terus. Karena apapun yang terjadi ujar Tuhan itu baik bisa nikah. Pahit pang kalau nafsu betimbul. Pahit bila nafsu betimbul. Tapi pada hakikatnya baik semua. Karena itu baik, kita disuruh baik sangka terus lawan Allah. Karena baik itu isinya 2. Apa itu? Ma'rifah, kenal, patuh lawan Allah, berujung ketentraman dunia, surga dunia, terus ke akhirat itu jannah, ketentraman surganya Allah. Nah, lalu ini masih bersambung nih ya. Gurur ujar Imam Ghazali. Apa itu gurur? Tertipu. Ya aku baik sangka aja bang, cuman berdiam aja, baik sangka aja, kada bertindak apa-apa. Ini tertipu orangnya. Kenapa? Karena kita ini mohon maaf, mulai bangun guring sampai guring lagi, mulai bangun guring sampai guring lagi, semua nih manusia semua diberi Allah 4 perkara. Nah ini banyak benar nih anunya irodat nih ya Allah. Pertama irodah 2, yang diisinya kodok dan kodar. Kodok dan kodar 4 tadi, yang di ilmunya Allah katakan 4 tadi. Lalu disuruh baik sangka. Karena kehendak Allah semua bagus. Bagus itu 2. Bagus dunia kenal Allah, bagus akhirat masuk surga. Nah lalu kita disuruh husnudzon. Tapi cuman husnudzon saja kada boleh kita. Harus ada tindak lanjut dan sikap yang sesuai dengan tauhid, dengan agama. Kenapa? Karena kita mulai bangun guring sampai guring lagi diberi Allah 4 macam. Ini kayak apa kita menyikapi 4 macam nih? Apa yang 4 macam? 1, kita pasti diberi nikmat. Kadada orang hidup nih sakit terus, kadada. Pasti ada nikmatnya, entah berapa persen pasti ada nikmatnya. Dan itu diberi oleh Allah semuaan. Kalau pang orang sugih aja nang beri nikmat kada. Jangan disangka yang berbahagia itu cuman orang kaya. Ya kalau jangan disangka orang kaya itu tidak ada tangis dan derita karena melihat rumahnya megah, mobilnya mewah. Ayo. Tapi ternyata orang nang melarat pun juga bisa bahagia. Makanya diberi Allah nikmat. 1 nikmat. Yang kedua diberi Allah musibah. Berlawanan tuh sudah. Ada nikmat, ada musibah. Kada mau musibah terus kada mau. Nikmat terus kada mau. 2 sudah. Lalu kita nih diberi Allah taat. Kawa sembahyang, kawa puasa, kawa bersedekah, kawa baca Quran, kawa zikir, kawa hadir di majelis ilmu, kawa berkawan lawan orang yang baik dan sebagainya. Itu ketaatan diberi Allah.
Ini bentuk daripada qudrat dan iradahnya Allah. Nang keempat, kita nih diberi Allah apa? Maksiat. Ini hakikat inilah. Ini bukan dari hakikat. Jadi nikmat, musibah, taat dan maksiat murni dari Allah. Cuman berhenti di sini kita belajar bahaya. Nah, makanya kita jangan ampe belajar terus. Ibarat kayak orang tuh lantak paku di papan. Nah, terserah ya kapan ulun menghatamakan. Maksud ulun tuh hatam esok dia baca semuaan hatam juga, tapi kada paham pian. Nah, maksudnya apa? Ini hakikatnya nikmat, musibah, taat dan maksiat itu cobaan dari Allah. Murni datang dari Allah. Lalu kayak apa kita menyikapi? Amun nikmat, ya mungkin tahu. Mun dapat nikmat, kita harus kayak apa? Oh, mun kita nih dapat nikmat, kita harus apa? Bersyukur. Gampang nih itu, ya Allah, gampang. Nikmat pang, sesuai liur, ya Allah. Cuman mohon maaf, kayak apa cara bersyukur? Kayak apa caranya bersyukur? Apakah lancak-lancak alhamdulillah hikamai gitu kah? Sudah pang di sini sifat kidam semalam sudah ada syukur tuh. Nah, mungkin dia nggak ada ingat tapi ulun masih ingat ya Allah. Nah, kidam nih ya Allah, syukurnya. Syukur itu intinya, inti daripada syukur adalah pamurah. Intinya sudah syukur tuh. Amun cuman alhamdulillah hikamai pamer rezeki ya Allah, pamer duit cair bekisah aja itu melukai hati orang, zolim, memberi kada, membawa makan kada juga. Kalau bekisah aja hapok liur. Nah ini nang ngarannya inti syukur itu pamurah. Pertama inti daripada syukur kita memahami bahwa murni nikmat itu datangnya dari Allah. Sabab kada berlaku. Ya Allah, nikmat dari Allah. Kedua, datang nikmat dari Allah sudah kita pahami, kita cangang dengan kebaikan Allah. Yang kedua, kita pakai untuk taat beribadah kepada Allah. Diberi kesehatan, gesan sembahyang, gesan berbakti, gesan mencari nafkah. Lalu apabila ada lebihan rezeki, yang ketiga, arti syukur maulah berbagi. Itu baru syukur. Alhamdulillah itu nomor 5. Nomor 5 sudah. Yang penting kita melihat dulu. Pandang kebaikan Allah, ya Allah baiknya ulun beribadah kada seberapa, ulun begawe kada seapa juga, pian memberi rezeki ya Allah luar biasa. Itu sudah bentuk syukur sudah. Cuman belum sempurna. Lalu kita pakai dalam ketaatan, ada lebihan kita sedekahkan. Barangnya seberapakah? Asal ada sedekahnya. Itu namanya syukur. Lalu ketika dapat musibah, karena 4, biar terlondong sedikit. Karena alang-alang esok berganti sifat lain sudah. Kayak apa nih? Ampe ya? Nah, taruh. Nah, ada yang tanggung jawab kan Bapak? Nah, artinya disetujui aja tuh. Yang kedua musibah. Kayak apa kita dapat musibah? Mun dapat musibah kayak apa? Kayak apa pian mun kata musibah? Biasanya kata-katanya apa? Ada orang meninggal, biasanya apa ucapannya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan berarti innalillahi rajiun itu cukup diucapkan. Harus sabar menghadapi musibah. Apa sobar? Sobar itu ala sotmatil ula. Sobar itu ketika kita dapat musibah, bak, langsungnya sadar. Datang dari pian ya Allah, musibah ini dari pian, hendak menguji ulun dan isinya adalah kebaikan. Ulun husnuzon lawan pian. Itu namanya sabar. Tapi mun bemamai dahulu, sehari masih bemamai, menangis, bakuriak, mengacak rambut, merabit-rabit baju, hanya 3 hari, aku sabar ya sudah. Sudah 3 hari bangkak muha. Hanya aku sabar ya sudah. Sabar tak aneh bisa nang kayak itu. Bukan kayak itu yang namanya sabar. Pertama tuh langsung hati sandar lawan Allah. Sabar karena ini kebaikan dari Allah. Nah, ini singkat aja karena waktunya sudah lewat. Yang ketiga, kita diberi Allah taat. Nah, ketika kita diberi Allah ketaatan, kawa kita bersedekah umpamanya. Ayo, kawa bersedekah. Apa sikap kita yang bujur? Kawa sembahyang malam, kawa duduk di majelis ilmu, apa sikap kita yang bujur? Mun kita diberi Allah ketaatan. Pandang itu kebaikan Allah. Dah, singkat sudah. Terakhir, tatkala kita diuji Allah maksiat. Mendasar Allah menghendaki maksiat, kadang kawa dikulimi pian. Kadang hendak aku hari ini pokoknya aku hendak itikaf, hendak beristighfar sekali. Ada kawat timbul ada orang gila datang. Hai guru ujarnya. Atau pandang kita auratnya maksiat, kadang kamu kulim-kulim.
Mun sudah kayak itu kayak apa sikap kita? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah taubat. Supaya apa? Inggih Tuhanai ulun nidaib, nafsu kuat bener, iman tipis, maka ulun kedetahan terjadi ini atas kelemahan ulun. Apa jawab Allah? Kalau ikam mengakui dosamu, aku memang hendak meulah engkau menjadi tobat dan menjadi dekat dengan aku. Jadi maksiat bukan menjauhkan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki di sana, kita bisa di sana. Kalau belajar tauhid sudah, berarti lekasi bertaubat. Orang yang bertaubat jadi kekasih Allah. Orang Bahari Mang, Sunan Kalijaga, Pudel bin Iyad, ayo siapa lagi? Macam-macam banyak yang mantan pendosa begitu taubat jadi ulama besar. Nah, amun pian Bang ujar maka dari pian ini, pian yang mengirimi maksiat nih pian. Jangan salahkan ulun, pian Bang ini mengirim. Nah, jatuhan amun kaya itu ikam, memang aku hendak mencaburkan ikam ke dalam neraka karena ikam kada mau bertobat. Nah, pilih nang mana kita? Pilih nang bertaubat segera kepada Allah. Padahal masih panjang nih, asli masih panjang. Cuman ya kita maklumi bersama. Ya Allah, ada yang belum makan, ada anak saruan. Ya Allah, nah minta ampun, minta ridho, minta halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa jam'an maghfura wa taqabbal masuma ya arhamar rahimin. Allimna bima yanfa'una wa anfa'na ma lam tanwa waj'alna minal khalisati wa zalika karim mahtimna bi min ajma'in. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.